Boy cintung ka maay. Mane, tampakkanlah dirimu. Halo, selamat datang di Klub Cerita Horor. Jadi Klub Cerita Horor ini adalah cerita horor nyata yang aku dapetin dari orang-orang yang pernah ngobrol sama aku ataupun dari orang-orang terdekatku. Jadi bagi kalian yang suka dengar cerita horor atau mau berbagi pengalamannya, silakan masuk. Jadi cerita horor kali ini aku mau bercerita sewaktu aku sempat tinggal sekitar 1 bulan di salah satu kota kecil sekitar 8-9 jam dari kota kelahiranku. Jadi aku kesana untuk berobat untuk kesehatanku. Aku tinggal di rumah kakak sepupuku ini. Jadi rumah kakak sepupu ini dia tuh buka bengkel. Jadi bengkelnya itu tuh kayak ada di tepi jalan raya. Jadi tepi jalan raya lintas kota. Jadi selama pengobatan itu aku ya ada di sana terus gitu. Cuman mungkin namanya kota kecil ya, bisa dibilang kayak masih pedesaan, soalnya masih asri banget, kayak rumah penduduknya aja tuh kayak jauh-jauhan gitu loh, yang masih isinya masih hutan, masih kayak padang rumput semua. Jadi kadang kalau aku bosan, aku ikut ponakanku ke belakang. Jadi belakang rumah Kak sepupu ini masih kayak hutan rimba gitu, hutan, sawah, kayak gitulah. Jadi kadang kesana itu kayak petik rambutan, petik pakis, pokoknya petik apapun yang bisa dijadikan buat dimasak, buat dijadikan lauk gitu. Cuma emang kadang setiap kali di sana kan di belakang rumah kakak sepupu itu ada pohon bambu yang kayak lumayan rindang gitu loh. Kadang ponakanku juga ngambil rebung di sana. Cuma ponakanku yang agak gede itu, dia kan yang agak sensitif itu, dia tuh selalu bilang kayak nggak usah terlalu dekat lah sama, jangan sering ngelewatin pohon bambu itulah gitu, kayak angker gitu. Terus aku mikir kayak, angker kenapa? Cuma ya kan nggak diceritain saat itu juga kan. Dan kebiasaanku itu di sana kayak aku sering banget duduk di belakang rumahnya kakak sepupuku. Jadi itu kan kayak setengah outdoor gitu kan, ada atapnya tapi kayak kebuka. Jadi di sana biasa aku ngelambar, ngopi atau apalah sampai malam gitu. Jadi waktu itu sempat aku pernah sampai malam disuruh ngegambar. Ada kakak sepupuku di situ lagi cuci piring. Pas lagi cuci piring itu aku nggak terlalu dengar ya, soalnya maksudnya jaraknya agak lumayan jauh, tapi maksudnya kami sama-sama di belakang. Dia bilang ke ponakanku yang cowok itu, dia bilang kayak, tuh kamu mau lihat kan, katanya, lihatlah gitu, lagi berseliweran tuh. Aku tuh awalnya kayak nggak ngerti maksudnya apa, tapi ponakanku itu langsung kayak ngambil senter tangan, terus kayak diarahin ke belakang hutan itu, jadi yang di belakang rumah kak sepupu isinya hutan kan, hutan belantara. Terus habis itu dia bilang, iya nih kelihatan gitu. Aku awalnya masih nggak ngerti, terus aku masih nggak aku nanyain kan. Jadi setelah udah selesai gambar, aku kayak masuk ke dalam, masuk ke kamar, baring. Terus waktu itu tuh udah sekitar jam 10-an malam ya. Pas aku keluar dari kamar, aku lihat ponakanku tuh masih di belakang kayak pakai senter tuh buat diarahin ke arah hutan itu. Terus habis itu, kamu kenapa sih dari tadi gitu? Terus akhirnya dia cerita, aduh aku lemes banget katanya, kakiku lemes banget. Lemes kenapa? Iya, aku ngelihat penampakan ada sosok kayak lari ke kanan lari ke kiri gitu loh. So aku bilang, dasar cari penyakit sendiri sih, ngapain juga kamu senter ke arah hutan gitu.
Cuma ya kok temen sih, ponakanku ini dibilang kepo aja, dia bener-bener kepo gitu. Ya udah kan, akhirnya ya udahlah biarin aja lah, biar misalnya kayak dia akhirnya udahlah masuk lah, nggak usah cari penyakit. Akhirnya tidurlah seperti biasa. Besoknya lagi sama orang itu tuh malam-malam berdua. Sekarang tambah personil, jadi ada satu ponakanku yang lebih kecil lagi yang cewek. Mereka akhirnya berdua. Terus habis itu aku nanya kayak, maaf ya, tapi maksudnya si ponakan cewek ini tuh kayak teriak-teriak panggil nama Marni, jadi kayak Marni keluarlah gitu. Terus habis itu aku bilang, siapa Marni? Terus ponakanku ini bilang kayak, ya itu kuntilanak yang tinggal di pohon belakang katanya. So habis itu loh, kok kamu bisa tahu namanya Marni gitu. Akhirnya ponakanku ini cerita, jadi beberapa tahun sebelumnya itu jadi ada ibu hamil. Jadi ibu ini tuh udah hamil tua, dan dia itu pas lagi nyebrang di jalan. Jadi kan kalau udah jalan lintas kota itu kan pasti yang ngelewatin kan kayak truk, pokoknya yang bus atau apa, pokoknya kayak kendaraan-kendaraan gede kan. Dan mungkin kadang mereka kayak ngerasa kayak jalan lintas itu kan lempeng, luas, terus kayak cuma lurus doang, jadi kayak bawahnya laju banget kan. Padahal maksudnya kan di sana kan banyak penduduk sekitar. Dan akhirnya si cewek ini ditabrak, jadi dia meninggal dalam keadaan hamil tua gitu. Jadi sejak saat itu ternyata ponakanku emang tinggal di situ ya, dia emang tinggal di rumah itu. Dia cerita katanya mereka itu jadi sering lihat penampakan cewek ini. Tapi awalnya itu si Kunti ini tinggalnya itu tuh di pohon nangka. Jadi pohon nangka itu tuh benar-benar dekat banget sama bengkel tempat kakak sepupuku itu. Kan kakak sepupuku itu kan buka bengkel, jadi di dekat bengkelnya itu ada pohon nangka di situ. Jadi awalnya katanya si Marni itu tinggalnya di pohon nangka, tapi entah kenapa lama-lama dia makin pindah ke belakang. Jadi ke belakang rumah kakak sepupuku itu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin karena lebih luas atau apa. Maaf nih. Dan dia juga sering pindah ke pohon bambu itu. Jadi pohon bambu itu tuh letaknya itu tuh ada di belakang kelenteng. Jadi samping itu gimana bilangnya ya. Jadi ini rumah kakak sepupuku, ini kan di tepian jalan. Di samping rumah itu tuh ada kayak ada satu jalan lagi, jalan ke arah sana. Jadi kelenteng ini tuh hadapnya ke sini gitu. Jadi di sini ini nih pohon bambunya ini kan rumah kakak sepupuku, jadi belakangnya dia itu. Jadi pernah ada keluarga itu mau sembahyang di kelenteng itu, dan mereka kan punya anak kecil kan. Jadi akhirnya tuh anak kecil itu tuh kayak teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah belakang kelenteng itu. Ya itu dia nunjuknya ke arah pohon bambu itu, kayak takut mah katanya ada cewek katanya rambut panjang di pohon bambu itu gitu. Jadi katanya waktu itu tuh sempat heboh karena anak kecil itu kan kayak ketakutan, teriak-teriakan. Udah tuh, jadi akhirnya aku tahu kalau Kunti itu namanya Marni itu ya tahu dari ponakanku itu. Jadi ternyata ini bukan kegiatan yang pantas ditiru ya, karena mereka main jelangkung. Jadi mungkin ya namanya kurang ada hiburan ya di sana. Jadi katanya kalau malam hari tuh mereka tuh mainnya jelangkung gitu. Jadi waktu itu mereka lagi main jelangkung di daerah deket situ. Akhirnya datang terus habis itu mereka pasti nanya, kamu siapa gitu. Akhirnya si yang ngejawab itu, yaitu dia bilang, nama aku Marni, aku yang dulu tewas kecelakaan
di, di jalan raya itu. Jadi kan kecelakaan itu kan benar-benar terjadinya tuh di depan bengkelnya kakak sepupuku kan. Terus habis itu terus mau kamu apa gitu, kayak aku mau darah gitu ya. Udah sama anak-anak kecil itu kayak langsung dihentiin, langsung dibuang aja tuh si peralatan jelangkungnya. Ya untung mereka nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa sih. Cuma dari situ mereka tahu kalau kuntilanak di belakang rumah kak sepupu itu namanya Marni. Jadi ternyata kak sepupu tuh sering banget juga ngeliat di situ. Kadang kan dia bangun pagi, cuci piring, pokoknya atau siap-siapin ini. Karena kan kak sepupu ini kan kayak jualan kue jualan sayur masak, atau biasa ada pesanan orang ada mau nasi kuning atau apa. Jadi dia biasanya bangunnya subuh banget kan buat persiapin itu. Nah, dia tuh sering banget ngeliat kayak ada yang sekelebat yang berlari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Cuma dia pernah ngeliat satu kali penampakan yang lumayan jelas yang dia lihat itu, yaitu si Marni itu lagi ada di atas pohon rambutan. Jadi dia ada di atas pohon rambutan sambil kayak goyang-goyangin kakinya gitu sambil ketawa. Kayak ya kakak sepupuku sih nggak takut sih, cuma kayak bising aja sih karena dia kan sambil ketawa kan. Udah, jadi dua ponakanku itu akhirnya mereka itu setiap malam cariin Marni. Aku yang awalnya kayak apaan sih cari Marni terus gitu. Ya udah, suatu hari aku juga ikut cari Marni, tapi Marninya nggak kelihatan. Cuman aku ada video pohon yang sering banget si Marni itu tuh muncul di sana. Nanti aku kasih lihat videonya ya, tapi nggak ada penampakan sih sebenarnya. Jadi habis itu jadi setelah itu ada acara di rumah itu. Jadi ponakanku itu ponakan cewekku ini itu kan kakaknya ponakanku yang cowok itu nikah. Jadi setelah udah nikah di kota, akhirnya dia mau ngerayain di kampung kan. Jadi akhirnya masih tuh, jadi kegiatan setiap malam tuh adalah mencari Marni. Tapi akhirnya aku juga capek kan nggak cari Marni. Cuma ya dua ponakanku itu tetap setiap hari itu cari Marni gitu. Jadi waktu itu rumah itu jadinya rame karena kan banyak saudara mama apa semua pada datang juga kan. Jadi pokoknya rumah itu jadi rame banget. Dan mungkin jadi sesek ya, jadi kadang karena tidurnya rame-ramean gitu. Biasa lah kalau udah kumpul di kampung gitu kan pasti tidurnya rame-rame, asik gitu kan. Nah jadi suaminya ponakanku ini dia emang ya peka lah, dia bisa melihat hal-hal yang kayak gitu. Cuman dia emang saking pemberaninya, dia nggak ngerasa ada ketakutan melihat hal-hal kayak gitu. Cuman malam itu setelah dua ponakanku itu masih tetap mencari Marni, tapi mereka nggak dapet ya. Ya udah, ini nyerah, malam itu tidur mereka. Suaminya ponakanku ini nggak bisa tidur, dia subuh kan sekitar jam 2 gitu. Jadi dia ke belakang rumah buat ngerokok sambil main handphone. Ya di waktu itu posisinya ya dia udah sendiri kan, disisa sendiri dia di sana. Jadi pas dia lagi ngerokok itu memang waktu itu tuh memang lagi panas-panasnya. Jadi itu kayak mungkin cuaca ya, masalah cuaca. Jadi kayak memang kayak nggak ada anginnya gitu loh. Jadi dia kepanasan karena kan tidur rame-rame. Ya makanya dia keluar, nggak bisa tidur. Jadi dia ngerokok di belakang kan. Pas dia lagi ngerokok sambil main handphone, awalnya yang kayak nggak ada angin, kan sama sekali nggak ada angin. Tiba-tiba kayak ada angin, jadi datang angin dari belakang punggungnya itu kayak
kayak swing gitu. Pokoknya dia ngerasa kayak dingin, punggung belakangnya tuh dingin gitu loh, tidak ada angin datang. Jadi pas dia ngeliat ke belakang, ya udah dia ngeliat ada kuntilanak cewek kayak terbang sambil kayak terus pergi gitu. Jadi tapi ya suami ponakanku itu nggak takut, jadi dia tetap melanjutkan merokok. Jadi tapi besok paginya dia cerita ke ponakanku, enak kami semua tahu cerita itu. Jadi kami menduganya itu Marni. Nah, setelah itu kami masih nih setiap malam bukan kami maaf, jadi ponakanku masih kayak gitu aja terus sampai akhirnya waktu itu kami pergi cari rebung lagi ke belakang rumah itu kan. Jadi tapi emang setelah udah denger cerita itu justru aku kayak ya udahlah, aku juga tetap pergi ke daerah pohon bambu itu kan. Cuman emang daerah pohon bambu itu tuh entah kenapa suasana itu kayak hawanya tuh dingin, enak sih sebenarnya. Maksudnya kayak karena kan waktu itu lagi panas-panasnya ya, kayak jadi siang hari sore hari tuh panas banget, terik banget. Tapi kalau kamu pergi ke daerah yang pohon bambu itu ya hawanya dingin, adem gitu. Jadi waktu itu aku nggak pinter ngambil rebung ya, jadi aku cuma ngeliatin ponakanku itu lagi nembus rebung. Jadi ponakanku yang cowok itu cuma juga lagi temenin aja gitu. Ternyata setelah itu malamnya ponakanku itu yang cowok itu dia mimpi. Jadi dia mimpiin dia bilang dia nggak tahu ya, tapi kuntilanak. Jadi dia menduga yang dia mimpiin itu Marni. Jadi Marni itu datang dari arah belakang rumah itu, dari daerah hutan itu dia muncul dari kepulan asap gitu. Tapi yang anehnya itu dia kayak menggandeng satu anak kecil. Tapi anak kecil itu bukan bayi gitu, tapi kayak anak udah lumayan besar gitu loh. Jadi bahkan sampai di dalam mimpi ya ponakanku kayak bertanya-tanya kayak siapa anak kecil yang dia gendong itu. Terus udah itu kayak setelah di mimpi itu akhirnya kebangun gitu kan. Jadi setelah mimpi dia yang terakhir itu akhirnya dia setiap malam udah nggak hunting ghost, nggak cari Marni lagi di belakang rumah. Jadi sekian ceritaku hari ini. Makasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Jadi kalau bagi kalian yang mau ikut bercerita atau mau share pengalaman horornya, bisa kirim emailnya di deskripsi box ya. Terima kasih, bye bye, see you.